191. Mohon maaf saya bacakan buat Mas Heri kalau mungkin belum bisa baca kitab tidak ada harokatnya. Iya. Saya nggak bisa baca kitab gundul karena durasi montok saya nggak selama jenengan. Kan kita itu membahas agama, kita harus paham maknanya. Ya, baca saja terjemahannya agar kita mengerti. Kalau ingin mendakwahkan Islam ke Amerika, kita dengar pernyataan dari Heri Pas ini, dia itu sangat jelas mengatakan bahwa kita membahas agama maka kita harus memahami maknanya. Baca saja terjemahan. Ini sangat-sangat tidak menghormati terhadap ilmu sanad. Kalau Anda tidak bisa baca kitab kuning, silahkan Anda belajar. Anda sorogan, kalau bahasa Jawanya itu sorogan. Sampean itu belajar kitab, belajar tasrifan dulu, belajar jurniyah dulu, baru kritik Ustadz Abdul Somad, baru mengkritik ulama-ulama. Lawang Anda gak bisa baca kitab kuning, kok bisa-bisanya Anda itu mengkritik para ulama. Ini kejanggalan yang tidak kami setujui dari Anda. Bahkan di dalam agama itu sanad itu sangat penting. Tidak cukup kita itu mempelajari agama hanya dengan bermodalkan terjemahan saja. Mengapa demikian? Karena di dalam agama Islam sanad itu sangat-sangat ditekankan di dalam agama Islam. Supaya apa? Supaya pemahaman yang kita sampaikan ini sesuai dengan pemahaman guru kita, pemahaman para ulama, pemahaman para sahabat, pemahaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan, kamu gak boleh menafsiri Quran dengan pendapat Anda sendiri, gak bisa. Walaupun Anda benar, Anda tetap bersalah, Anda tetap masuk neraka. Ini hadis merupakan sebuah hadis yang menekankan bahwa pentingnya sanad itu dalam agama Islam. Bahkan oleh Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan dalam kitab Taqribun Nawawi, beliau menjelaskan apa? An-naqlu bil isnadis sahih wa muddin wa alaihi madaru kulli ilmin nafi. Penyampaian ilmu dengan menggunakan sanad yang sahih itu merupakan penopang agama. Ini kata Imam Nawawi di dalam kitab Taqribun Nawawi. Dia mengatakan an-naqlu bil isnadis sahih wa muddin. Menyampaikan ilmu dengan menggunakan sanad yang sahih merupakan penopang agama. Ini sangat jelas beliau mengatakan bahwa betapa pentingnya sanad. Bahkan di dalam kitab hadis saja, hadis-hadis yang tidak jelas sanadnya, maka tidak bisa dijadikan pijakan hukum. Ini hadis yang dianggap perkataan Kanjeng Nabi. Apalagi pemahaman Anda yang tidak sesuai dengan pemahaman guru Anda, bahkan tidak berguru, cuman bermodalkan membaca terjemahan saja, itu sangat-sangat tidak diterima dalam agama Islam. Imam Nawawi sendiri menjelaskan an-naqlu bil isnadis sahih wa muddin wa alaihi madaru kulli ilmin nafi. Menyampaikan ilmu dengan sanad yang sahih itu merupakan penopang agama. Di atas sanad ini akan berlaku setiap ilmu yang bermanfaat. Bahkan banyak sekali para ulama yang menjelaskan betapa pentingnya sanad di dalam agama Islam. Imam Ibnu Sirin, pengarang Sahih Muslim, juga menjelaskan di dalam kitab Sahih Muslim betapa pentingnya sanad. Beliau mengatakan di dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun, maka fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa Anda itu mengambil agama kalian. Dalam arti apa? Beliau menekankan kalau Anda ingin memperdalam agama, maka harus melalui guru. Gurunya juga memiliki guru. Terus sampai kepada para ulama, kepada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kepada para sahabat, menyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Ibnu Sirin, pengarang Sahih Muslim, mengatakan bahwa inna hadzal ilma dinun, maka
Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa Anda mengambil agama tersebut. Bahkan Imam Bukhari, beliau merupakan pengarang kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih, derajatnya di bawah Al-Quran. Beliau juga menekankan betapa pentingnya menjaga sanad mata rantai keilmuan. Beliau mengatakan di dalam kitab Sahih Bukhari, al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad ini bagian dari agama. Andaikan seorang tidak memiliki sanad, andaikan tidak ada sanad, maka orang akan berkata semaunya sendiri. Ini perkataan dari Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Beliau sangat menekankan betapa pentingnya sanad dalam ilmu, terutama ilmu agama. Kita tidak bisa mempelajari sebuah ilmu tanpa adanya guru. Apalagi cuman bermodalkan terjemahan, bermodalkan Google, bermodalkan YouTube, ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Karena sanad ini sangatlah penting di dalam agama Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari bahwa al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad ini bagian dari agama. Andaikan seorang tidak memiliki sanad, maka ia akan berkata semaunya sendiri. Kalau bahasa Jawanya sakarepe dhewe, sekeluarnya lisan, sekeluarnya mulut, tanpa berpikir pendapat yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Maka inilah betapa pentingnya memiliki sanad mata rantai keilmuan. Bahkan Imam As-Sawri juga menjelaskan betapa pentingnya sanad di dalam agama Islam. Beliau menjelaskan bahwa al-isnad silahul mu'min, wa idza lam yakun ma'hu silahun wa bi ayyi syai'in qatala. Sanad itu merupakan senjata. Sanad itu merupakan senjata bagi orang mukmin. Maka orang mukmin yang tidak memiliki sanad, tidak memiliki sanad mata rantai keilmuan yang bersambung hingga Rasulullah, maka fabi ayyi syai'in qatala. Maka dengan apa Anda ini akan berargumentasi dalam agama Islam? Tidak memiliki hak untuk berargumentasi dalam soal agama ketika Anda tidak memiliki sanad. Imam Sufyan As-Sawri sangat jelas mengatakan, beliau di dalam kitabnya, al-isnad silahul mu'min. Sanad ini adalah senjatanya orang mukmin. Kalau nggak punya sanad, terus dengan apa Anda itu berperang, menolong agama Islam ini dengan apa? Sama kayak Anda mau berperang, misalkan mau perang melawan Israel, tapi Anda dari Indonesia tidak bawa pedang. Lalu ngapain Anda ke Israel ini, mau ngapain? Kalau nggak bawa pedang, nggak bawa tembak, mau ngapain di Israel? Mau nyerahkan nyawa? Mau bunuh diri di Israel? Nah, ini pentingnya sanad di dalam agama. Maka bagi kita harus bijak dalam memahami agama. Jangan semua perkataan, lo ini perkataannya logis, saya terima ilmunya. Ini perkataannya logis, saya terima ilmunya. Tidak seperti itu, wahai saudaraku. Kita harus pandai-pandai memilih video, memilih orang-orang yang berbicara di dalam media sosial ini. Lihat dulu, ini punya guru atau tidak. Heri Pras ini punya guru enggak? Heri Pras ini pondoknya di mana kok? Kok bisa-bisanya Heri Pras ini mengomentari ulama-ulama yang keilmuannya jauh lebih tinggi dari dia? Bahkan Heri Pras ini baca kitab kuning saja gak bisa, kalah dengan anak-anak sanawi, kalah dengan anak-anak yang masih mondoknya 3 tahun, dia sudah lancar baca. Maka dari itu kita harus bijak bermedia sosial. Jangan semua perkataan orang-orang yang kita anggap cerdas kita ambil, tapi lihatlah, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah gurunya siapa.
Kalau gurunya ada, berarti kita ambil ilmunya. Kalau gurunya nggak ada, kita buang saja. Penjelasan dari beliau. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.